Yo guys, kembali lagi bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang BBMA Advance ya guys ya. Lebih tepatnya, judul dari video kali ini adalah cara untuk memvalidasi sebuah momentum. Mungkin ya kalian sudah tahu cara memvalidkannya ya, yaitu dengan melihat CSK di tabel atasnya. Jika misalnya ada momentum di H1, maka itu akan valid apabila di timeframe H4 itu ada CSK. Tapi sebenarnya ada metode lain yang bisa kita gunakan untuk memvalidkan sebuah momentum ya guys ya. Dan ini lebih mudah dan juga lebih bisa menyelamatkan kita untuk entry. Oke, sebelumnya saya akan membahas dulu tentang ringkasan materi yang sudah kita tahu ya guys ya. Karena ini playlist BBMA Advance, pasti kita semua sudah tahu bahwa momentum ya, atau saya singkat MMT, ini adalah signal yang paling kuat dalam BBMA guys. Signal, kok signal ya? Tipe guys, ini adalah signal terkuat dalam BBMA. Ini lebih kuat daripada CSAK dan juga daripada ekstrim ya, untuk orang-orang yang menganggap ekstrim itu adalah signal. Nah, momentum ini karena dia itu signal yang paling kuat ya, makanya nanti setup yang terbentuk dari momentum, apa guys setupnya? Yaitu re-entry ya, re-entry, maka itu akan kuat juga. Makanya saya punya salah satu akun yang dia itu hanya fokus kepada re-entry teman-teman, dan akunnya itu berkembang ya, walaupun pelan. Kenapa pelan? Karena re-entry ini sangat jarang terjadi guys. Apalagi re-entry momentum, kita itu beneran harus menunggu candlestick yang close melewati atau close di luar BB ya. Misalkan ini top BB, mid BB, ini low BB. Kalau ada candlestick yang close di atas atau di bawah, ini kan baru terjadi momentum. Dan itu kan sangat jarang gitu guys. Apalagi setelah terjadi momentum, kita kan nggak langsung entry. Tapi ketika dia naik momentum, kita akan nunggu dulu dia turun untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kita kan baru akan entry di area sini. Nah, itulah yang menyebabkan orang yang fokus ke hanya re-entry saja itu dia akan jarang entry, teman-teman. Akan tetapi walaupun jarang entry, tapi dia biasanya itu konsisten profit, ya. Kalaupun dia belum konsisten profit, paling tidak dia itu aman, guys. Modalnya ini akan aman, ya, akan jarang MC. Karena dia hanya fokus kepada re-entry, dan re-entry itu adalah setup terbaik dalam BBMA. Kenapa dia setup terbaik? Ya, karena dia datang dari signal terbaik juga, yaitu adalah momentum. Nah, akan tetapi masalahnya mungkin dari kalian masih banyak yang salah dalam menilai momentum yang kuat, guys. Kalau kalian salah menilai ini, maka nanti kalian akan salah juga dalam entry, ya. Kalau kalian salah entry, maka kalian akan loss. Sebenarnya loss ini tidak masalah ya guys ya. Menurut saya loss itu tidak terlalu masalah di modal ya. Asalkan kalian menggunakan money management yang bagus, misalnya sekali meresikokan itu 1%, itu sebenarnya kalian akan hampir mustahil untuk MC guys. Tapi masalahnya loss ini biasanya dia itu membubarkan konsentrasi kita ya. Kalau kita loss, kadang nafsu kita itu pingin balas dendam, atau kadang kita itu pengen all in di market untuk mengganti kerugian sebelumnya, atau kita itu ya itulah guys, itu menjadi tidak stabil ya, apa hati dan emosi kita. Nah, itulah yang menyebabkan banyak trader yang gagal guys. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan di metodenya, bukan di ininya, tapi di pengelolaan emosi itu ya guys ya. Karena ketika kita loss, kita itu biasanya pingin balas dendam, pingin cepet-cepet dapat uang kembali untuk mengembalikan kerugian tadi itu. Padahal kalau kita stay plan saja, ya udah santai saja guys. Kita akan menunggu plan lagi. Karena ketika kalian menyalahi satu plan guys ya, misalnya kalian punya plan khusus akun A misalnya, akun A, misalnya kalian hanya fokus kepada re-entry di H1. Tapi ternyata ini loss, dan ini sudah suatu keniscayaan ya guys ya, bahwa semua metode itu pasti loss guys. Nggak mungkin ada yang 100% win rate. Win rate 80% aja itu hampir nggak mungkin guys. Nggak ada guys apa yang bisa seperti itu. Kecuali yang ini ya guys ya, yang down ya, apa yang ya itulah metode average down, kalau kalian tahu itu yang kita hanya buy saja, kita menggunakan analisa fundamental. Dan ya intinya kan kalau secara fundamental itu gold kan naik terus ya guys ya. Kalaupun turun, dia itu turunnya cuma koreksi, tapi nanti kemungkinan akan lanjut naik lagi. Nah, dia itu memanfaatkan apa?
manfaatkan fundamental itu dan dia hanya buy saja. Tapi ini modalnya harus sangat besar guys dan sangat rawan untuk MC dan kalian mentalnya juga harus kuat untuk menahan floating berbulan-bulan. Kalau pakai metode itu baru bisa 100% win rate. Itu pun modalnya harus sangat besar dan kalian harus kuat mental untuk nahan floating berbulan-bulan jika dalam bulan-bulan bearish ya. Nah, akan tetapi ya kembali lagi ke sini guys. Kalau kalian tidak konsisten, maka nanti akun kalian tuh akan sering MC ya guys ya. Dan inilah yang menyebabkan kalian sering tegal. Nah, di sini kita akan jangan kemana-mana. Saya itu jangan kemana-mana. Kita akan fokus cara memvalidkan momentum. Yaitu caranya sangat mudah ya guys ya. Momentum ya. Di sini akan saya singkat MMT. Di sini akan valid. Oke. Jika apa guys? Jika BB-nya ini mengembang guys. Oke. Jadi jika bibirnya ini mengembang, maka dia momentumnya itu valid jika mengembang. Ini syarat pertama, guys. Ya, syarat pertama dan paling utama. Kenapa harus mengembang? Karena sebenarnya, guys, kalau kalian perhatikan ya, di sini akan saya kasih garis dulu di sini. Di sini kan BB itu ada dalam dua keadaan, guys. Yang pertama, dia itu dalam keadaan mendatar, oke. Yang kedua, dia dalam keadaan mengembang. Nah, yang mendatar itu seperti apa? Yang mendatar itu seperti ini, guys. Dia itu bentuknya top BB, mid BB, dan low BB. Dia itu arahnya ke samping semua, guys. Arahnya ke samping semua. Nah, ini dia menandakan bahwa BB-nya mendatar. Dan kalau BB mendatar, berarti dia itu sedang apa, guys? Sedang sideways. Dan market sideways ini adalah market yang paling sering menelan modal para trader kecil seperti kita, guys. Oke, jadi jika ada orang yang loss itu biasanya dia karena memaksa entry di market yang sideways guys. Di metode apapun guys, mau kalian pakai support resistance, supply demand, SMC atau apapun itu, saya rasa kalau marketnya sideways itu nggak mungkin bisa dianalisa guys, nggak mungkin bisa. Karena misalnya kita pakai standar price action saja ya, mungkin kalian dulu pertama belajar trading kalian belajar price action ya, saya juga belajar price action. Dia itu kan memanfaatkan retracement, dia akan naik turun. Nah, ketika turun di sini, dia kok malah melayang kayak gini ya guys ya. Dia akan naik kemudian turun seperti ini ya. Nah, ketika seperti itu biasanya kan kita akan narik Fibo dari sini ke area sini guys. Oke. Nah, kemudian kita akan entry di area sini untuk melanjutkan kenaikan ke arah sini. Iya kan? Nah, tapi kalau kalian perhatikan di area sini ini kan guys. Coba kalau mas market itu kayak gini guys. Gimana kalian bisa entry gimana gitu? Ya mungkin orang yang scalping bisa lah ya entry di area sini, TP di sini, entry sini, TP di sini, entry di sini, TP di sini. Tapi itu sangat sulit dan sangat beresiko, guys. Dan itulah yang menyebabkan banyak sekali seorang trader yang itu gagal dalam trading itu ya karena dia memaksakan untuk entry di market sideways. Kalau dalam BBMA itu kita namakan sebagai BB mendatar guys. Ketika BB-nya mendatar, semua BB itu mengarah ke samping seperti itu, maka itu tanda awal bahwa market itu sedang sideways guys. Dan kalau market sedang sideways kita tidak boleh entry guys ya. Nah, kemudian yang kedua, BB itu ada dalam keadaan mengembang. Dia biasanya itu kayak mengembang kayak gini guys biasanya. Oke, dia biasanya mengembang kayak gini. Ini top BB, ini low BB, ini mid BB. Ya, dia mengembang kayak gini. Nah, kalau mengembang kayak gini, berarti dia itu market sedang trending, guys. Nah, kalau market trending, ini di metode apapun, kita akan profit, guys. Termasuk juga dalam BBMA. Karena ketika naik, kita akan nunggu turun untuk melanjutkan kenaikan. Kita akan entry di area sini. Oke, ingat. Jadi nanti jika ada momentum dan BB-nya itu mendatar, maka itu momentum tidak valid. Dan jika ada momentum dan BB-nya itu mengembang, maka itu adalah momentum yang valid. Oke, di sini langsung saja kita akan menuju contohnya ya, teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan gold time frame daily ya, guys ya. Kita akan coba melihat apa yang terjadi. Nah, di sini market masih sideways ya, guys ya. Dan market sideways ini kalian bisa lihat di sini BB-nya itu dalam keadaan mendatar semuanya. Kalau kalian perhatikan ya, di sini akan saya screenshot dulu untuk memperjelas. Kalau kalian perhatikan top BB ini arahnya ke samping, mid BB juga ke samping, low BB juga ke samping. Berarti ini adalah BB yang mendatar ya guys ya. Ini BB mendatar. Ini adalah contoh dari BB mendatar. Kita akan play dulu. Nah, dia sideways ya guys ya. Sideways ini adalah tanda bahwa dia BB-nya itu mendatar. Nah, kalau sudah kayak gini ya, kalian perhatikan di sini BB-nya itu apakah masih mendatar? Kalau kalian perhatikan di area top BB-nya ini sudah tidak mengarah ke samping lagi, guys. Tapi di sini kalian perhatikan dia sudah naik ke atas seperti ini. Nah, itu adalah tanda bahwa BB-nya itu sudah mulai mengembang.
tapi akan kita validkan lagi ketika nanti membuat re-entry. Karena kita tidak akan entry di momentum ya guys ya. Kita akan entry di re-entry di area sini nanti jika dia turun. Nah, ketika nanti harganya turun ya, ketika nanti setelah harganya naik ke area sini, kemudian dia turun ke area sini guys, turun ke area sini untuk membentuk re-entry. Nah, ketika re-entry ini terbentuk dan posisi BB-nya itu masih mengembang, maka re-entry itu akan valid guys. Oke, kita akan coba cek. Oke, dia turun. Oke, dia naik. Nah, ini sudah mulai kelihatan lagi ya guys ya, bahwa BB-nya itu semakin mengembang. Kenapa? Karena semua BB-nya itu mengarah ke atas guys. Berarti dia BB-nya mengembang ya. Oke, dia masih mengembang lagi, berarti bisa kita katakan momentum ini valid ya guys ya, kita tinggal menunggu re-entry saja. Nah, di sini kalau kalian perhatikan kita sudah mendapatkan re-entry ya. Di sini di area sini dia sudah masuk ke area re-entry kita dan kita bisa langsung entry guys untuk melanjutkan kenaikan. Kenapa saya yakin untuk entry di sini? Karena momentumnya sangat kuat ya guys ya. Momentumnya berada di BB mendatar. Coba kita cek apakah dia bisa naik lagi. Oke, dia masih sideways, nggak masalah ya guys ya, karena setelah re-entry dia biasanya tidak langsung naik tapi sideways dulu. Nah, ternyata dia berhasil naik guys. Ya, dia naik cukup tinggi karena ini time frame daily, jadi naik dari segini saja di area sini sampai ke area sini ini sudah sangat jauh ya guys ya. Dan ini berhasil. Kenapa berhasil? Ya karena momentumnya bagus ya guys ya, BB-nya mendatar. Oke, BB-nya mengembang maksudnya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat contoh yang BB-nya mendatar ya guys ya. Kita akan coba lihat dulu ya guys ya, apa yang terjadi di area sini. Di sini kalau kalian perhatikan BB-nya itu saat ini ya, saat ini dalam keadaan mendatar guys. Kalau kalian perhatikan top BB ke arah ke samping, mid BB ke samping, low BB juga ke arah samping. Dan ini BB mendatar. Kalau mengembang tuh seperti yang di area sini guys, dia itu mengembang kayak gini ya, mengembang. Dan ini kan kayak gini, berarti dia sedang BB-nya itu mendatar guys, berarti kurang bagus ya. Kita akan coba cek. Oke. Nah, ketika dia terjadi momentum seperti ini, di sini kalian bisa lihat ya guys ya, ketika terjadi momentum, sebenarnya BB-nya itu sudah mengarah ke bawah ya. Di sini kalau kalian perhatikan sudah mengarah ke bawah. Makanya saya tadi itu menyarankan kepada kalian, ini kan terlihat akan mengembang juga. Makanya sebenarnya BB mendatar dan BB mengembang untuk memvalidkan momentum itu akan kelihatan ketika sudah membentuk re-entry guys. Jadi ketika dia nanti membentuk re-entry di area sini nih, kalau pas re-entry ini BB-nya itu mengembang kayak yang tadi, maka kita bisa entry di area sini, guys. Tapi ketika re-entry terbentuk dan BB-nya itu masih menyamping, tetap datar, maka kita tidak bisa mengambil itu, guys, karena itu sideways biasanya. Oke, nah di sini ya, di sini kalau kalian perhatikan di candle yang sini, di candle yang merah ini dia kan membentuk momentum sell ya guys ya, karena dia close berada di bawah low BB. Tapi BB-nya itu iya dia condong ke bawah sih guys BB-nya. Nah, karena itu kita akan menunggu yang namanya re-entry ya. Nah, ini harganya belum masuk ke area re-entry. Nah, di sini kalau kalian perhatikan harganya itu sudah masuk ke area re-entry guys. Tapi ketika harganya masuk ke area re-entry ya, di sini kalau kalian perhatikan di situ kan area re-entry bersama dengan mid BB ya guys ya. Mungkin kita mikirnya itu akan re-entry yang sangat bagus di area sini karena dia bersamaan dengan mid BB. Tapi kalian jangan berharap dalam re-entry ini ya guys ya. Kenapa jangan berharap? Karena kalau kalian perhatikan ketika re-entry terbentuk BB-nya itu dia sudah keadaan mendatar. Ya, di sini jelas banget ya area low BB dia tuh mengarah ke sini guys. Padahal yang bagus ketika ketika re-entry terbentuk ya, yang bagus itu ketika re-entry terbentuk di area sini, harusnya BB-nya itu masih dalam keadaan menurun seperti ini, guys. Itu yang bagus. Tapi di sini kebalikannya ya, guys ya. Kalau kalian perhatikan ketika terbentuk momentum ya, maksud saya re-entry di area sini, low BB-nya itu sudah mengarah ke samping. Low BB yang warna ungu ini ya, guys ya. Berarti re-entry di area atas ini tidak kuat, guys. Kalau tidak kuat, kalian jangan entry ya, teman-teman. Dan di sini bisa dibuktikan dia malah lagi. Oke, dan di sini BB-nya juga kalian lihat masih terus sideways ya guys ya. BB-nya masih mendatar terus ke kanan dan ke kiri. Dia tidak condong ke manapun, tidak condong ke atas dan juga tidak condong ke bawah. Berarti kita tidak bisa entry dulu guys. Nah, di sini kalau kalian perhatikan sudah ada momentum yang baru ya. Nah, ketika terjadi momentum yang baru, biasanya MA-nya itu akan naik dulu, guys. Di sini kalau kalian perhatikan, mid BB-nya itu naik ya. Terus ini low BB, top BB juga naik. Ini kemudian low BB di area sini juga naik. Berarti sebenarnya ini BB mengembang. Makanya saya tadi bilang, guys, ketika terjadi momentum, kita belum bisa mendeteksi apakah itu mengembang atau tidak, guys. Tapi kita akan menunggu re-entry. Ketika sudah terjadi re-entry dan BB-nya itu mendatar, maka kita tidak boleh entry. Tapi ketika re-entry kemudian BB-nya itu masih mengembang, maka kita boleh entry guys. Karena itu tanda bahwa momentum serta re-entry-nya itu masih sangat kuat. Nah, di sini kalau kalian perhatikan harganya sudah mulai turun ya.
Nah, turun di sini kalau kalian perhatikan dia sudah masuk ke area kita ya guys ya. Di sini kalau kalian perhatikan, kan saya screenshot dulu. Di area sini ini kan ada momentum ya guys ya, ada momentum, kemudian dia turun membentuk re-entry di area sini. Dan kalau kalian perhatikan ketika re-entry terbentuk ya, mid BB, low BB dan top BB ini tuh arahnya masih ke samping ya guys ya. Jadi dia kalian perhatikan ya, arahnya itu ke samping ini guys. Ya agak ke atas dikit lah. Dia nggak bisa kayak tadi guys. Kayak tadi itu kayak ke atas banget kayak gini. Selama nggak kayak gitu, maka itu rawan ya guys ya, rawan banget. Jadi dia itu momentum BB mendatar. Jadi kalau kayak gini kemungkinan besar dia nggak akan naik sih guys. Mungkin naik dikit tapi akan turun lagi ya. Kita akan coba play. Nah, ternyata dia turun. Ya, dia turun. Nah, dia turun ya guys ya. Kenapa? Ya karena memang setupnya itu tidak terlalu bagus guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, dia terlajak sampai bawah banget guys. Kenapa kenapa kok re-entry ini gagal ya? Saya tunjukkan. Di sini kan harusnya momentum ya, setelah momentum harusnya kan dia membentuk re-entry di area sini. Bahkan di sini ada re-entry bersama dengan mid BP ya. Kenapa kok dia tidak naik? Ya karena re-entry ini tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena setup re-entry ini datang dari signal yang tidak bagus, yaitu BB-nya itu mendatar. Dan ketika terbentuk re-entry, BB-nya itu mendatar guys. Padahal harusnya BB-nya itu mengembang ke atas kayak gini. Oke, saya rasa paham ya guys ya. Semoga membantu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.